Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan qiyamul lail dan sama-sama kita mendengarkan ilmu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan segala niat kebaikan kita hadir ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada tausiah subuh tadi, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita ibadah Ramadan. Allah telah mewajibkan puasa Ramadan. Dan kita semua pada saat ini sedang menjalaninya. Namun demikian, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah disyariatkannya ibadah Ramadan ini. Di fakultas syariah, di berbagai universitas, itu ada diajarkan satu mata kuliah atau satu cabang ilmu dalam ilmu syariat, namanya tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' ini adalah sejarah tentang bagaimana disyariatkannya ibadah-ibadah dalam Islam. Pada saat ini kita salat, tapi kita tidak tahu bagaimana sejarah salat itu. Kita perlu diperkenalkan tentang sejarah disyariatkannya salat. Dan biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah, di situ ada proses, ada tahapan-tahapan. Begitu juga dengan ibadah Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sejarahnya. Dan kita kaum muslimin perlu mengetahui sejarah itu, sehingga dari proses disyariatkannya ibadah Ramadan ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama, ibadah puasa ini disyariatkan di dalam Islam melewati dua fase. Ada dua fase ibadah puasa ini. Fase yang pertama adalah puasa Ashura. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan sesungguhnya puasa Ashura itu telah dilakukan oleh orang Quraisy pada masa jahiliyah. Dan pada waktu itu Rasulullah berpuasa di hari Ashura. Pada periode Mekah, Rasulullah berada di Mekah itu Rasulullah sudah berpuasa Ashura. Karena mengikuti syariat sebelumnya. Ya, silakan.
Untuk pakainya, pakainya dulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berpuasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Jadi pada periode Mekah itu Rasulullah sudah berpuasa, puasa Asyura, mengikuti syariat-syariat sebelumnya. Jadi jangan disangka masyarakat jahiliyah itu semuanya kejahatan dan keburukan, tidak. Urwah bin Zubair pernah mengatakan ketika Islam datang ada 60 sifat kebaikan orang Arab jahiliyah. Memang yang kita tahu selama ini kalau disebut jahiliyah semuanya bejat, jahat, keburukan. Tapi dalam fakta sejarah tidak begitu. Ada hal-hal yang masih dipertahankan dari syariat-syariat Nabi sebelumnya. Salah satunya adalah puasa Asyura. Maka Nabi melakukannya karena di situ ada kebaikan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan ceritanya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Sehingga Abu Hanifah dan sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pada waktu itu puasa Asyura hukumnya wajib. Pada saat itu Nabi melihat orang-orang di Madinah, orang Yahudi di Madinah berpuasa di hari Asyura. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka mengatakan ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejahatan Fir'aun. Allah selamatkan menyeberang Laut Merah. Maka sebagai wujud rasa syukur kami berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak berpuasa di hari Asyura dan bersyukur kepada Allah atas keselamatan Musa daripada kalian. Karena sebenarnya Nabi Allah Musa itu berpihak kepada kita umat Muhammad, tidak berpihak kepada Yahudi. Kenapa? Yahudi itu adalah orang yang merubah-rubah ajaran para nabi, membangkang ajaran para nabi. Yang mengikuti ajaran Musa yang sesungguhnya adalah Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi sejarah puasa pertama dalam Islam adalah puasa Asyura yang hukumnya adalah wajib. Dan itu berlangsung selama 1 tahun lebih. Memasuki tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban, hari kedua menurut sebagian pendapat ulama sirah, maka kemudian difardukan ibadah Ramadan. Difardukan puasa Ramadan melalui ayat 183 surah Al-Baqarah yang sudah kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak saat itulah puasa Ramadan difardukan. Dan Rasulullah seumur hidupnya melakukan puasa Ramadan 9 kali. 9 kali. 8 kali Rasulullah berpuasa selama 29 hari dan 1 kali Rasulullah berpuasa selama 30 hari. Ada 8 kali Nabi berpuasa, jumlah harinya itu 29 hari. Hanya 1 kali saja yang Nabi berpuasa jumlahnya 30 hari. Jadi tidak ada persoalan. Sebagian saudara kita ada yang sudah mulai puasa hari Sabtu, sebagian lagi mengambil hari Minggu, hari Ahad. Nanti mungkin hari rayanya sama, sebagian ada yang 29 hari berpuasa, ada yang 30 hari berpuasa, tidak ada masalah. Apakah yang 29 hari ini harus mengqadha? Tidak perlu mengqadha karena sudah cukup. 29 hari itu minimal. Yang perlu diqadha kalau seandainya puasanya baru 28 hari sudah hari raya, nanti ada 1 hari yang hilang.
Itu baru diqadha, diganti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ibadah Ramadan difardukan, di sini ada dua fase. Jadi ibadah Ramadan itu sendiri ada dua tahapan, tidak langsung seperti puasa kita saat ini. Tahapan yang pertama disebut dengan ikhtiyariyah. Puasa Ramadan yang bersifat ikhtiyariyah. Yang kedua adalah puasa Ramadan yang bersifat ijbariyah. Ikhtiyariyah itu apa maksudnya? Bahwa ibadah Ramadan pada masa-masa awal itu difardukan oleh Allah, tapi di situ ada pilihan. Ikhtiyariyah. Bagaimana pilihannya? Ya, kepada kaum muslimin diwajibkan berpuasa, tapi bagi yang tidak mau puasa silahkan membayar fidyah walaupun dia mampu berpuasa. Kenapa tidak langsung diwajibkan begitu saja untuk semua kalangan? Karena ini memang tahap awal dari pensyariatan ibadah Ramadan. Syariat ini ditetapkan secara berproses, bertahap. Jadi kondisinya pada waktu itu kaum muslimin, bagi yang mau berpuasa wajib berpuasa, bagi yang tidak berpuasa maka wajib membayar fidyah. Kalau seandainya saat syariat yang seperti itu bertahan sampai sekarang, maka kita akan menyaksikan di Losmawi ini, hari ini atau kemarin itu ada yang berpuasa, ada yang tidak. Konsekuensinya apa? Yang tidak berpuasa membayar fidyah. Saya yakin orang-orang kaya mungkin banyak yang milih tidak puasa, karena dia cukup modal untuk mengeluarkan fidyah. Berapapun yang dia minta, dia siap memberikan kepada fakir miskin. Tapi begitulah syariat pada waktu itu, pada waktu awal itu. Makanya pada ayat 184 surah Al-Baqarah itu dinyatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, wajib membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang memberikan lebih dari yang sepatutnya, dari yang seharusnya yang dia berikan, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi walaupun ada pilihan pada waktu itu, tetap berpuasa lebih baik. Meskipun pilihan tidak hanya satu harus berpuasa, boleh membayar fidyah. Itu fase awal dari syariat ibadah Ramadan, disebut dengan fase ikhtiyariyah. Dan yang kedua adalah ijbariyah. Setelah beberapa lama kaum muslimin beribadah Ramadan dan mereka merasa bahwa ibadah Ramadan ini sangat berguna dan bermanfaat, mereka sudah mulai menikmati nikmatnya ibadah Ramadan. Maka pada waktu itu Allah mempertegas kewajiban Ramadan melalui surah berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, wajib dia berpuasa. Maka tidak ada lagi di situ pilihan. Sejak turun ayat itu, maka puasa Ramadan itu menjadi wajib bagi siapapun, baik orang miskin, orang kaya, yang mampu bayar fidyah, yang tidak mampu bayar fidyah, semuanya wajib. Hanya dikecualikan beberapa kelompok atau golongan yang memang memiliki uzur syar'i. Ada orang sakit tidak sanggup berpuasa, silahkan berbuka dan diganti pada hari yang lain. Ada orang yang sudah tua renta tidak mungkin berpuasa, bagi dia diwajibkan fidyah. Ada yang sakit tapi sakitnya sudah menahun, tidak mungkin ada harapan untuk sembuh, maka kepadanya diwajibkan fidyah. Tetap ada pengecualian orang-orang yang dibolehkan berbuka. Tapi selama seseorang itu mampu, sehat, tidak ada halangan untuk menjalani ibadah puasa, hukumnya wajib tanpa terkecuali. Maka fase ini disebut dengan fase ijbariyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada fase ijbariyah ini, di mana semuanya wajib berpuasa, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin sudah tidak berlaku lagi saat ini. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada waktu itu seseorang apabila sudah tiba waktu berbuka, kemudian dia tidak berbuka atau dia tertidur di waktu malam,
maka ketentuan yang berlaku pada waktu itu tidak boleh lagi makan setelah tidur. Kalau kita tidur malam jam 9 umpamanya, terbangun kita jam 11 malam, maka tidak boleh makan minum lagi. Habis waktu makan minum pada saat kita tidur. Dan ini cukup memberatkan. Dan ketentuan ini tidak lagi berlaku sekarang. Itu sudah diganti oleh Allah dengan syariat puasa yang lebih mudah. Kalau sekarang kita boleh makan minum dan melakukan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Durasinya begitu lama. Silahkan kita tidur kapan saja, bangun tidur selama masih malam, belum terbit fajar, masih boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Ini syariat yang telah berlaku saat ini. Pada masa awal dulu tidak begitu. Sehingga ada seorang sahabat bernama Sirmah, Qais bin Sirmah Al-Ansari. Seharian dia bekerja dalam keadaan dia berpuasa. Menjelang maghrib dia pulang ke rumah, dia berjumpa dengan istrinya. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita makan untuk berbuka? Kata istrinya, tidak ada. Tunggu sebentar, saya akan mencari makanan itu. Ketika sang istri sedang mencari makanan, suami tadi yaitu Qais bin Sirmah, sahabat Nabi, tertidur dia. Belum sempat berbuka sudah tertidur. Ketika istrinya pulang membawa makanan, dia lihat suaminya tertidur. Dia mengatakan, kasihan suamiku, dia tidak bisa lagi makan minum. Karena makanan sudah tidur. Sehingga dia harus berpuasa di malam itu sampai besok pagi dia meneruskan puasanya, sementara dia adalah pekerja kasar, pekerja berat. Keesokan harinya, tepat di waktu siang hari, tengah hari, sahabat tadi yang bernama Qais bin Sirmah ini pun terkulai lemas, pingsan, tak sanggup lagi menahan lapar dahaga, ditambah lagi kerja keras dia itu di siang hari. Akhirnya turunlah ayat yang memudahkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum selama belum terbit fajar. Artinya selama masih malam silahkan makan minum. Apakah Anda sudah tidur atau belum tertidur, masih dibolehkan melakukan hal yang demikian. Jadi berproses syariat puasa itu. Ketika sahabat Nabi dulu menjalani ibadah puasa begitu sulit. Pada awal-awalnya itu Allah menguji keimanan mereka, tapi mereka bersabar dan menyerahkan segala keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan keringanan. Jadi kalau kita melihat syariat puasa pada masa-masa awal dan kita bandingkan dengan syariat puasa kita pada saat ini, maka kita patut bersyukur kepada Allah dan kita betul-betul merasakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, Allah bisa mensyariatkan puasa ini dalam bentuk yang paling berat. Bisa saja Allah mewajibkan kita berpuasa 3 hari berturut-turut, tidak boleh berbuka, tidak boleh makan sahur. Sah-sah saja bagi Allah. Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak. Allah tidak perlu takut kepada kita sebagai hamba, tapi Allah tidak lakukan itu sebagai wujud rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ibadah puasa dengan segala kemudahan ini harus tertanam di dalam jiwa kita akan kasih sayang Allah. Dalam ibadah puasa ada rukhsah, ada keringanan-keringanan. Disuruh takhirkan makan sahur, di situ diberikan pahala. Diperintahkan kita menyegerakan berbuka, di situ disiapkan pahala. Diberikan keringanan-keringanan untuk berbuka untuk orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Ini juga merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita menjalani ibadah Ramadan ini tidak hanya kita beribadah, tapi ini adalah kesempatan kita merasakan betapa baiknya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada umat ini yang telah mensyariatkan ibadah Ramadan dengan semudah-mudahnya. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir dan kita dapat menuntaskan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.